Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Tanya Saulus. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Bangunlah. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai dan sukacita Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada saudara kita yang sakit ataupun ada masalah, marilah kita bersatu hati berdoa, mohon semoga Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Amin. Kembali Diamore Channel mengajak kita bersama-sama untuk merenung dan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini. Dan marilah kita dahului dengan tanda kemenangan Tuhan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perjalanan hidup manusia banyak lika-likunya. Ada orang yang berubah secara ekstrim dari kebiasaan hidup lamanya, dari kebiasaan hidup sebelumnya. Perubahan itu wajar dan selalu mungkin, karena manusia adalah makhluk yang dinamis, selalu berkembang. Orang jahat tak selalu jahat dari lahir, tetapi sering oleh karena salah orientasi dasar. Hari ini kita merenungkan Injil tentang pertobatan Rasul Paulus. Kita merayakan pertobatan Rasul Paulus yang lahir di Tarsus dengan nama Saulus. Ia adalah seorang terpelajar. Ia seorang Yahudi rabbinik, seorang Yahudi garis keras dari golongan Farisi. Militansinya tampak dengan jelas dalam keterlibatannya dalam pengejaran, penangkapan, penganiayaan, dan pembunuhan atas orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, atau kita sebut Yahudi Mesianik. Semua itu Saulus lakukan sebagai suatu panggilan suci bagi agamanya, suatu jihad suci bagi agamanya, agama Yahudi. Namun Yesus menggunakan komitmen spiritual Saulus untuk pewartaan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Dalam perjalanan ke Damsyik dengan surat kuasa penuh dari pemimpin agama Yahudi untuk menangkap dan menyeret orang-orang Yahudi Kristen ke depan pengadilan agama di Yerusalem. Saulus gagah perkasa. Namun Yesus menyentuh Saulus dengan sabdanya yang penuh kuasa, merobohkannya ke tanah dan membutakannya sejenak, tapi memulihkannya kembali dengan energi, dengan kekuatan baru, dan roh yang baru pula.
serta memanfaatkannya. Saulus lalu menjadi Paulus, Rasul Tuhan. Tuhan menggunakan energi positif yang ada dalam dirinya menjadi sebuah mesin pewartaan Injil yang luar biasa. Paulus dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar sukacita Injil ke tengah-tengah bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus telah melaksanakan perintah Injil Yesus hari ini, wasiat dan amanat agung Yesus yang terakhir sebelum ia meninggalkan dunia dan para muridnya dan kembali kepada kepangkuan Bapa di surga. Perintah ilahi itu adalah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tidak ada pertobatan tanpa pewartaan, dan tidak ada pewartaan tidak ada pertobatan. Di antara celah keduanya ini ada terang Allah, terang sinar ilahi. Paulus lebih dahulu dibutakan matanya supaya dibebaskan dari apa yang dianggapnya terang dan cahaya kebenaran dalam pandangan hidup lamanya, dan diinstal secara baru oleh terang dan cahaya ilahi yang sesungguhnya. Terang dan cahaya ilahi yang sejati. Dengan itu, ia melihat lagi dengan cara baru dan membaharui diri dan dunia ini dengan Injil Kerajaan Allah. Paulus adalah contoh manusia yang sesat yang dipulihkan Tuhan tanpa menghancurkannya, tetapi hanya dengan mengubah orientasi dasarnya. Pertobatan Paulus adalah sebuah peristiwa transformatif yang berpengaruh besar terhadap sejarah perkembangan gereja. Setelah bertobat, Paulus mewartakan kabar gembira Yesus Kristus tanpa kenal lelah dan tanpa takut. Perjalanan pekabaran Injil Paulus luar biasa. Hampir setengah dari Perjanjian Baru berisikan surat-surat dari pelayanan Paulus, dan setiap kitab mempunyai arti dan maknanya. Ketika masih menyandang nama Saulus, ia mengejar dan menangkap serta menganiaya orang Kristen. Tetapi setelah menyandang nama Paulus Rasul, ia selalu mengalami ancaman dan rencana pembunuhan atas dirinya. Tapi ia tidak pernah menyerah. Semua dihadapi dengan iman karena dia berpikir tantangan adalah suatu perlombaan, adalah suatu pertandingan yang harus dia menangkan untuk kerajaan Allah. Dengan doa dan ucapan syukur senantiasa, Paulus selalu kuat menghadapi situasi apapun, bahkan tak pernah kecewa menghadapi Tuhan Yesus, sekalipun doanya tidak dijawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus diketahui melakukan 3 perjalanan misinya ke luar tanah Israel untuk membangun komunitas pengikut Kristus. Ia tidak mundur meskipun berbagai penderitaan dan tantangan yang dialaminya dalam melaksanakan misi tersebut. Antara lain ia difitnah, ia dibuang oleh saudara Yahudinya, ia dianiaya, mengalami hukum penjara, kejadian kapal karam, kapal tenggelam, kemartirannya, dan lain-lainnya. Halangan dan tantangan di dalam karya pewartaannya. Ia tidak pernah gentar. Ia tidak pernah menyerah. Kita semua mengakui besarnya pengaruh Rasul Paulus bagi perkembangan gereja Tuhan. Perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit di jalan menuju Damsyik telah mengubahnya menjadi Rasul Agung bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus membuka wawasan gereja awal
bahwa kabar gembira keselamatan terbuka bagi semua bangsa dan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan hanya untuk bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan Paulus pasti bisa memberi gereja inspirasi bagus bagaimana mengubah orang-orang jahat, kriminalis, koruptor-koruptor, penipu, pembohong, pembunuh, dan lain-lain kejahatan kembali menjadi manusia yang berguna bagi sesamanya. Bertobat dan menjadi manusia yang berguna bagi sesamanya. Bahkan bisa menjadi Rasul Kristus sebagai pembawa kabar sukacita keselamatan Tuhan. Rasul Paulus menginspirasi kita bagaimana kita hidup sebagai murid Kristus. Lewat sakramen baptis, entah Anda dibaptis sejak bayi, entah Anda dibaptis dewasa, Tuhan punya cara tersendiri untuk memanggil kita dan mengutus kita untuk mengemban tugas perutusan yang sama, yaitu mewartakan Injil Kristus kepada segala makhluk. Meneruskan kabar gembira kepada setiap orang yang dijumpai dalam kehidupan kita. Sebagai anggota gereja, kita seharusnya turut mengambil bagian dalam mewartakan Injil Kristus, apapun profesi kita. Melalui kesaksian hidup sehari-hari, kapanpun, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang Kristus yang bercahaya, yang menerangi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan di sekeliling kita. Sebagaimana Rasul Paulus ketika menghadapi tantangan, rintangan, ancaman, penganiayaan, kita pun harus melihat hal itu sebagai suatu perlombaan, sebagai suatu pertandingan yang harus kita menangkan untuk mencapai titik akhir bersama Sang Kristus. Semoga rahmat Tuhan menguatkan kita para murid tetap semangat. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami untuk bertobat seperti Paulus. Butakanlah mata kami terhadap kejahatan, supaya membuka hati kami terhadap Injil terang para bangsa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Damai Kristus selalu beserta kita. Salam sehat selalu. Dia More Channel.